Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast KUA Pundong, sedulur-sedulur KUA Pundong yang tatak dan gemati. Kita berjumpa lagi di edisi kedua podcast KUA Pundong. Setelah sebelumnya kita kedatangan tamu dari tim Lurik Jogja. Sekarang telah hadir bersama kita orang wong pusat istilahnya, jadi orang di ring 1 Kemenak RI dari Jakarta. Beliau Ibu Rita Herawati, Eskom MM. Beliau arsiparis ahli muda dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenak RI. Nanti mumpung ada tamu dari Jakarta, kita bikinkan atau kita bikin kenang-kenangan untuk kita khususnya dan kepada beliau Ibu Rita, supaya ada dokumen digital bahwa pernah hadir di KUA Pundong bersama kita. Sugeng siang, selamat siang Bu Rita. Selamat siang. Ke KUA Pundong berapa kali Bu ya sudah? Ini mungkin kali ketiga ya di tahun 2025 ini. Bu Rita, kalau di Bimas Islam Kemenak itu, kalau menurut data kami itu penanggung jawab kegiatan KUA percontohan, betul Bu? Betul. Berarti selama ini sudah keliling Indonesia Bu ya, menyewani datang ke KUA. Iya, insya Allah alhamdulillah sudah dari tahun 2021 sebenarnya kami fokus ke pembenahan dan penataan arsip ya di Bimas Islam. Tapi yang benar-benar sudah terjun langsung ke KUA dalam rangka pendampingan penataan kearsipan itu di 2023 ya, mulai aktif. Sudah mulai ke pendampingan penataan arsip. Ya, jadi monitoring kami judulnya adalah pendampingan kearsipan pada KUA kecamatan gitu. Sebelum itu sebenarnya kami juga sudah pernah ke daerah-daerah juga terkait pembinaan kearsipan. Itu lebih ke memberikan pembekalan secara teori kepada KUA yang kami undang. Waktu itu sudah sekitar 20 provinsi yang sudah kami datangi. Dari 20 provinsi? Iya, dari mungkin belum semuanya ya, dari 34-an saat itu baru 20 provinsi yang kami jangkau gitu. Dan seiring perkembangan ini dan perubahan pimpinan ya, jadi kebijakan-kebijakan itu berubah gitu. Makanya kami sebelumnya pembinaan di tahun lalu sudah tidak melaksanakan pembinaan lagi, sehingga ya yang baru kami berikan pembekalan terkait penataan arsip oleh Biro Umum dan ANRI. Tetap kami menggandeng 2 unit itu ya, karena memang mereka adalah pembina kita, arsiparis gitu. Itu ya di 20 provinsi tadi gitu. Itu pembinaan. Kalau untuk pendampingan, kebetulan di tahun 2023 itu kami menyasar daerah yang peristiwa N-nya banyak. Jadi kategori tipologi A saat itu masuk prioritas dan ya itu pun Jabodetabek gitu. Jadi wilayahnya saat itu masih Bekasi, Depok, Banten pun yang jauhnya kami hanya KUA Serang. Selain itu ada Pasar Kemis, Pondok Aren, Ciputat, jadi Jabodetabek. Seperti itu. Itu ada kurang lebih Bandung juga sudah kita datangi, kurang lebih sekitar 40 KUA kecamatan. Dari 5.917. Dari 5.000-an. Iya, VR-nya banyak banget. Baik, terima kasih Bu. Kemudian mungkin terkait secara spesifik, kita kan sekarang khususnya ke Menak Bantul kan sudah punya gedung arsip, jadi yang memang dikhususkan untuk kearsipan.
Anda yang ada di pusat, istilahnya di Jakarta, itu bagaimana kira-kira gambaran besar nasib pengelolaan kearsipan di Banyumas secara umum? Secara umum, sebenarnya kami arsiparis ya, kalau kearsipan secara umum itu sebenarnya lebih menjadi tanggung jawabnya Biro Umum ya, lebih menjadi tanggung jawab Biro Umum secara umum ya. Tapi kami dari Bimas Islam, Dijen Bimas Islam, itu unit vertikal kami adalah KUA. Unit terkecil kami vertikal itu kantor urusan agama, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kami juga penataan arsip di KUA itu harus sesuai dengan kaidah kearsipan gitu. Makanya tahun ini muncullah program KUA percontohan arsip, pengarsipan yang KUA percontohan arsip. Iya, betul. Ya Bu, terima kasih. Kemudian tadi dijelaskan tentang ada kaidah-kaidah kearsipan. Mungkin karena jangankan sedulur-sedulur dari luar Kementerian Agama, bahkan yang mungkin di Kementerian Agama sendiri belum cukup paham betul, mungkin bisa dijelaskan Bu untuk terkait kearsipan, arsip-arsip mana yang prioritas, terus bagaimana kiranya kita merawat, mendudukkan atau mengurusi, menangani arsip. Cara penanganan arsip ya. Jadi sebagai unit vertikal kami, kantor urusan agama itu memiliki arsip, justru arsip vital yang usia akhirnya adalah permanen. Arsip yang ada di KUA terutama, jadi kami juga sudah meluncurkan Kepdirjen terbaru ya nomor 437 terkait penyelamatan arsip vital. Itu adalah sebagai dasar kami dalam pengerjaan KUA percontohan ini. Nah, di sana sudah kami susun bagaimana cara penanganan arsip-arsip yang ada di KUA seperti itu. Dan sebagai pembimbingan ya, mungkin hanya baca Kepdirjen tanpa ada praktek kan pasti ya, bingung, hanya membayangkan saja gitu kan ya, hanya bayangan saja. Makanya kami adakanlah pendampingan pada KUA percontohan. Nah, ini sebenarnya untuk di wilayah Bantul ini bukan KUA percontohan ya, malah ini lebih ke pusat arsip KUA, pusat arsip KUA yang pertama kali dan harusnya menjadi percontohan Bantul ini gitu, karena ini pertama, belum ada di tempat lain yang sudah melaksanakan penataan dan pemindahan atau penitipan arsip NB-nya ke pusat arsip kabupaten kota. Benar-benar pertama. Ini perdana, makanya perlu kami dampingi. Dan itu kami sebagai Bimas Islam tidak hanya melibatkan tim kami saja, tapi juga tim dari Biro Umum selaku unit kearsipan pertama di Kementerian Agama dan pembina kami dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami sudah meng-hire menggandeng mereka mulai dari tim yang biasa melakukan pengawasan kearsipan yang memang sudah tahu seluk-beluk penataan arsip sesuai kaidah gitu, dan juga yang tim 2 sekarang itu tim yang bisa membantu restorasi, perbaikan arsip-arsip yang memang banyak ditemukan di KUA. Iya, ya, karena banyak yang rusak mengingat usianya yang sudah panjang ya. Ada yang tahun 1897 sudah kami temukan di KUA Candiroto, Jawa Tengah. Di sini tadi saya lihat sudah ada yang KUA Pundong ya, 1947 tadi kalau nggak salah saya lihat. Itu juga udah dibantu cara penanganannya seperti apa. Itu juga sudah kami record, teman-teman juga sudah bantu merecord supaya nanti bisa melanjutkan gitu. Jadi ini anggap saja pembekalan biar bisa diteruskan oleh
penghuni yang di sininya. Ya, jadi yang Arsiparis yang ada di Bantul maksudnya. yang menangani langsung. Ya, yang menangani langsung gitu. Jadi ya memang ini masalah kita Bu ya. Jadi arsip-arsip lama itu kan masih menggunakan tulisan tangan, Sulit dibaca. ejaan lama. Iya, ada yang luntur karena kebocoran mungkin ya. Ada yang penyimpanannya dulu mungkin masih ala kadarnya, disimpan di karung, ditaruh di loteng. Ada Dan itu bocornya, ada banyak lembab. ditemukan di banyak KUA yang sudah kami kunjungi gitu. Walaupun bukan tim Arsiparis, juga tim-tim teman-teman lain yang mungkin berkunjung ke KUA dalam rangka monitoring hal lain pun juga menemukan hal yang sama. Dan itu melaporkan ke kita. Jadi bukan hanya kita yang menemukan, jadi teman-teman yang lain juga menemukan dan memberikan informasi kepada kami supaya tubuh bisa dibantu supaya lah gitu. Ada temuan ini. Seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya KUA percontohan ini ya ini menjadi motivasi buat KUA-KUA lain. Ya, karena keterbatasan kami untuk menjangkau seluruh KUA yang ada di Indonesia, mengingat jumlahnya yang lumayan banyak ya. Ada 5.917. Dari pendampingan aja juga baru kejangkau 44 itu untuk 2 tahun berjalan. Jadi 2023-2024. Nah, 2025 ini saat lalu memang pada saat pendampingan itu kita atas hasil evaluasi pimpinan itu dianggap kurang maksimal karena kita memberi contoh tidak tuntas gitu. Maksudnya kalau yang sekarang nih tuntas kan. Jadi seperti kalau KUA percontohannya yang kami tunjuk adalah KUA Ciawi dan KUA Kembangan di Jakarta. Ciawi itu Jawa Barat, Kembangan di Jakarta. Itu tuntas. Jadi semua akta yang mereka punya kita bantu tata. Semua NB yang mereka punya juga kita bantu tata gitu. Nah, itu akan menjadi mungkin bisa jadi pusat atau tempat studi tiru untuk KUA lain yang terdekat ataupun mungkin dari luar kota yang ingin melihat langsung gimana cara penataannya gitu. Ya baik, tadi pengalamannya benar-benar membuka banyak pandangan kita tentang kearsipan Bu ya. Mungkin sebelum terakhir penutup kami ingin mengetahui ya, kalau di pusat itu kan banyak yang harus ditangani. Kira-kira untuk permasalahan arsip ini termasuk prioritas apa tidak dari kebijakan Kemenak Pusat? Ya, ini harus jujur apa enggak ya? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa arsip sampai saat ini masih dipandang sebelah mata masih gitu ya. Disisihkan. Iya, itu jujurnya ya. Ya memang masih dianggap sebelah mata, tapi ya alhamdulillahnya sih untuk Bimas Islam sendiri ya, Bimas Islam sendiri sudah ada prioritas. Jadi ya cuma ya itulah kendalanya karena di pusat pimpinan kita kan berarti kan yang di Banteng ya, sekjen gitu kan, biro umum. Mereka punya kendala, akhirnya kita mentoknya ya nggak bisa sampai ke atas lagi gitu karena kita itu adalah step ke bawah ya, kita step ke bawah. Nah, paling yang bisa kami usahakan karena di Bimas Islam sudah banyak dukungan dari pimpinan ya, kita fokusnya makanya ya lebih ke unit vertikal kita di bawah gitu. Jadi mungkin dengan kita bisa show up pergerakan kearsipan kita nih di Bimas Islam, terutama KUA, karena KUA adalah pintu pertamanya Kementerian Agama ya, malah ya bukan Bimas Islam aja. Semacam ujung tombak. Iya, ujung tombak Bimas Islam dan Kementerian Agama. Pasti kalau disebut Kementerian Agama pasti Bimas Islam ya. Dan kalau Bimas Islam ya KUA. Berarti ya pusat pertama itu adalah ujung tombaknya adalah KUA. Nah, karena dia pusat atau ujung tombaknya pelayanan ke masyarakat, dan seringkali dokumen pernikahan itu dicari ya walaupun usianya sudah tua. Betul. Seperti di Jawa Timur dari tahun 1939 itu masih dicari arsipnya ya kan. Makanya kita mulailah penataan itu ya, mudah-mudahan dengan sudah gaungnya sudah luas, sudah besar, bisa mengetuk
atau membuka mata supaya arsip itu tidak dipandang sebelah mata lagi. Harapan kami seperti itu. Dibuat program-program khusus. Iya, dibuat program khusus, anggarannya pun bisa sampai ke bawah gitu kan. Itu kan keluhan kami itu, keluhan teman-teman terutama ya yang ada di bawah tuh, anggarannya di bawah Bu, anggaran di bawah Bu, gimana gitu. Jadi banyak kami temukan teman-teman yang sudah membantu seperti yang sekarang di Bantul ya. Teman-teman arsip-arsip itu benar-benar sudah mengamalkan ikhlas beramal. Bantu pembenahan penataan arsip tapi tidak dibayar gitu. Istilah kami itu ujung tombak sekaligus ujung tombok. betul. Ujung tombok ya. Ujung tombok harus. Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya untuk membersamai kami. Kemudian terakhir mungkin diberikan kenangan penutup. Boleh saran, boleh kesan, boleh apa aja untuk khususnya kearsipan dan lebih khusus lagi kepada KUA Pundong yang notabene-nya berada persis di sebelahnya gedung arsip. Betul. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman mungkin yang sedang menyaksikan podcast dari KUA Pundong ya. Semacam podcast. Iya, semacam podcast dari KUA Pundong ya kami, saya terutama berharap ya ini jadi apa ya namanya, pokoknya awal kita mulai lebih aware lagi dengan arsip, terutama arsip pernikahan yang memang notabene dia itu bersifat permanen dan harus selalu ada, tetap ada di KUA sampai seumur hidup mungkin ya, seumur hidup. Jadi mungkin sudah saatnya kita peduli sama arsip. Kami ini saya pakai baju kebetulan judulnya itu adalah arsip hilang aset melayang. Iya kan? Mungkin itu bisa dikaitkan dengan kalau arsip tadi misalnya tanah, misalnya kepemilikan tanah terus hilang, akhirnya mau tidak mau melayang kan asetnya gitu. Nah makanya saya berharap teman-teman yang menyaksikan ini ya, pusat arsip di Pundong ini adalah contoh penataan arsip untuk arsip-arsip NB yang ada di Kabupaten Bantul yang jumlah kecamatannya adalah sebanyak 17 kecamatan ya kalau nggak salah ya. Kapanewon Bu. Oh iya, kalau di sini Kapanewon ya. Istimewa. Ya, itu ada 17 dan ini baru berkas NB saja, dan untuk berkas aktanya harusnya juga sama perlakuannya, tetap harus ditata, ditaruh di box arsip sesuai dengan kaidah kearsipan, diberi label, juga rak-rak arsipnya juga diberi nama. Jadi nanti pada saat temu kembalinya, jadi arsip intinya sih poinnya itu adalah temu kembalinya mudah dan cepat kalau sekarang tuh. Makanya selain juga kita penataan, kita juga ada proses alih media. Tapi bukan berarti proses alih media itu arsip aslinya atau fisiknya itu bisa dimusnahkan, enggak, tapi dia tetap harus ada. Itu alih media itu adalah dalam rangka mengurangi sentuhan fisik terhadap berkasnya, karena berkas yang sering keluar masuk tempat gitu ya, keluar masuk lemari itu akan memudahkan dia untuk cepat rusak, rentan rusak gitulah. Jadi ya kami berharap silakan studi tiru gitu ya. Silakan datang ke pusat arsip Bantul untuk melihat secara langsung penataan arsip dari arsip NB ya, arsip NB dari beberapa KUA kecamatan yang dititipkan di pusat arsip Bantul. Untuk KUA kecamatannya, untuk penataan arsip di KUA-nya mungkin bisa juga nanti lihat langsung di KUA Kecamatan Kembangan Jakarta dan KUA Kecamatan Ciawi Jawa Barat.
mudah-mudahan program ini tetap bisa kami lanjutkan di tahun depan. Semoga amin. Amin. Mudah-mudahan juga anggarannya tidak Anggarannya disediakan, Iya. dicukupi. dicukupi sehingga bisa berlanjut. Baik, terima kasih Ibu Rita Sama-sama. telah meluangkan waktunya Terima dan kasih juga. berkenan untuk bercerita panjang lebar walaupun tentu dengan keterbatasan yang ada. Dan sebelum kami pungkasi atau kami tutup, tentu kami sebagai tuan rumah dan pengundang di podcast ini mohon maaf apabila dalam kami menyelenggarakan podcast ini masih belum sesuai dengan apa yang ada yang ideal lah ya. Nah, intinya terima kasih. Baik, pemirsa sedulur-sedulur KUA Pundong yang tatak dan gemati, kita akan berjumpa lagi di edisi podcast berikutnya. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan Amin. selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Thank you.